materi karya ilmiah bahasa Indonesia kelas 11. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari karya ilmiah sendiri. Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya ilmiah sendiri sering juga disebut dengan tulisan akademis karena kebanyakan yang menulis karya ilmiah adalah para dosen dan para mahasiswa. Selanjutnya, ciri atau karakteristik dari karya ilmiah. Yang pertama, sistematis. Sistematis berarti karya ilmiah harus disusun secara urut sesuai dengan aturan penulisannya. Kedua, logis. Logis berarti karya ilmiah harus dapat dipahami dan dicerna oleh akal sehat manusia. Ciri yang ketiga adalah objektif. Karya ilmiah harus disusun berdasarkan kenyataan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas pribadi. Lalu yang keempat, jelas. Karya ilmiah harus disusun secara lugas, efektif, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jadi, struktur karya ilmiah itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk bagian awal sendiri, ini masih dibagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu ada judul, nama penulis dan afiliasi, ada abstrak, dan juga kata kunci. Untuk judul sendiri, ini merupakan bagian pertama dari karya tulis ilmiah, yang dimana dia tuh harus singkat, jelas, dan mengandung kata kunci yang relevan. Lalu dimana dia juga harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian pembaca dan juga bisa menggambarkan isi dari karya tulis ilmiah tersebut. Judul ini juga tidak terdiri lebih dari 12 kata. Untuk nama penulis, jika dituliskan itu yang dituliskan hanya nama depan, nama tengah, dan juga nama akhir tanpa mencantumkan gelar. Lalu untuk afiliasi, afiliasi ini adalah institusi tempat belajar atau bekerja. Lalu untuk abstrak, ini merupakan uraian singkat mengenai masalah atau tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Yang dimana ini terdiri dari 150-200 kata yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga bisa dalam bahasa Inggris. Untuk kata kunci ini perlu sangat dicantumkan karena menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Lalu dia juga dapat berupa kata tunggal atau kata gabungan, di mana dia terdiri dari 3-5 kata, yang dimana kata kunci ini juga sangat diperlukan karena membantu untuk komputerisasi. Nah, yang kedua itu bagian inti. Bagian inti ini masih dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu ada pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran. Untuk pendahuluan ini merupakan bagian awal dari karya tulis ilmiah yang memberikan latar belakang dan konteks dari topik yang dibahas. Pendahuluan juga menjelaskan masalah yang akan diselesaikan, tujuan penelitian, dan relevansi dari topik yang dibahas. Untuk pendahuluan ini kita masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang masalah ini merupakan bagian tulisan yang terdiri dari alasan penting, pembahasan masalah, atau alasan yang mendorong pemilihan topik dari karya tulis ilmiah tersebut. Lalu dia juga tidak boleh bersifat subjektif, namun dia harus berupa uraian objektif yang dimana dilengkapi dengan alasan teoritis dan bukti faktual. Lalu untuk rumusan masalah sendiri ini merupakan masalah yang ditemukan di mana dia singkat, padat, dan tidak lebih dari 1 paragraf, serta berisi poin pertanyaan atau masalah yang akan diteliti. Lalu untuk tujuan penelitian, ini merupakan uraian singkat dan jelas tentang maksud yang hendak dicapai dalam penelitian. Lalu yang terakhir itu ada manfaat penelitian, yang dimana ini merupakan mengemukakan kegunaan yang dapat diperoleh apabila tujuan penelitian sudah tercapai. Lalu yang kedua itu ada kerangka teori, di mana ini mengidentifikasi teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian atau mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Selanjutnya ada metode penelitian. Ini menguraikan cara yang dilakukan pada pelaksanaan penelitian mencakup subjek penelitian populasi, sampel, pengumpulan data, serta teknik analisis data.
Metode penelitian yang sering digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri ini merupakan penelitian yang berfokus pada melakukan analisis pendeskripsian terhadap masalah. Lalu untuk metode kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang berfokus dengan analisis terhadap angka, tabel, hingga statistik. Lalu selanjutnya ada bagian pembahasan, di mana penulis harus memaparkan fakta-fakta yang memperkuat tulisannya. Bagian ini juga asumsi pribadi milik penulis diminimalkan. Itu artinya asumsi yang penulis buat harus ada kajian literatur ataupun referensi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada bagian kesimpulan dan saran, yang dimana ini berisi terdapat pembuktian singkat mengenai kebenaran hipotesis untuk menjawab permasalahan mengenai penelitian yang sudah ditentukan. Sementara itu, pemahaman peneliti tentang perspektif dari hasil penelitian dapat dituliskan sebagai saran untuk para peneliti selanjutnya. Lalu pada bagian akhir terdapat dua bagian, yaitu daftar pusaka dan lampiran. Daftar pustaka adalah bagian dari karya tulis ilmiah yang mencantumkan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Unsurnya itu ada banyak. Itu ada nama pengarang, tahun terbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. Yang terakhir itu ada lampiran. Ini berisi berkas-berkas atau dokumen pendukung karya ilmiah. Selain itu juga lampiran juga tidak harus ada pada karya ilmiah. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, ada makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang membahas suatu topik berdasarkan kajian, pustaka, atau penelitian sederhana. Sering digunakan dalam tugas akademik ataupun seminar dengan struktur yang mencakup pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang kedua, ada artikel. Artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi laporan hasil penelitian atau ulasan literatur, atau yang bisa disebut dengan gagasan konseptual yang lebih ringkas dibandingkan makalah. Biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau media akademik lainnya. Yang ketiga, ada laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen ilmiah yang menyajikan hasil penelitian secara sistematis. Terdiri dari latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil, analisis data, kesimpulan, dan rekomendasi. Selanjutnya, yang keempat ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang wajib disusun oleh siswa S1 sebagai syarat kelulusan menggunakan metode penelitian tertentu dengan bimbingan dosen, serta berisi kajian, teori, dan analisis data untuk menjawab suatu permasalahan atau akademik. Nah, yang kelima ini ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah untuk mahasiswa S2 yang memiliki tingkat analisis yang lebih mendalam dibandingkan skripsi, menggunakan metodologi penelitian yang lebih kompleks dan bertujuan untuk menemukan solusi atau mengembangkan teori dalam bidang tertentu. Yang keenam ada disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S3 sebagai syarat memperoleh gelar dokter. Harus bersifat orisinal, memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan, dan umumnya diuji dalam sidang terbuka oleh pakar di bidangnya. Lalu selanjutnya ada kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama bersifat objektif atau berdasarkan fakta. Ciri-ciri fakta yaitu sudah terjadi, dapat dibuktikan, pasti, dan biasanya ada data. Yang kedua, kata ganti bersifat impersonal atau tidak bersifat pribadi. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Yang ketiga, kalimat pasif. Dalam komunikasi ilmiah, memang penulis diharapkan sering mempergunakan kalimat pasif di dalam kalimat tersebut. Sejak penelitian dinyatakan secara tersurat. Yang keempat, tidak bermakna ambigu atau karya ilmiah yang memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda.
Yang kelima, menggunakan makna denotatif atau makna lugas atau tidak mendapat unsur tambahan. Makna yang tergantung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Yang keenam, kata teknis dijelaskan dengan rinci. Dalam karya ilmiah kita sering mendapatkan definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Misalnya jika dalam karya itu digunakan kata seperti frasa atau klausa, penulis itu harus terlebih dahulu menjelaskan arti kedua kata itu sebelum ia melakukan pembahasan yang lebih jauh. Hal ini tersebut penting dilakukan untuk menyamankan persepsi. Yang ketujuh, menggunakan kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, struktur kalimat jelas, minimal S dan P, lalu hemat atau tidak menggunakan kata yang bermakna sama secara bersamaan, dan yang ketiga logis, lalu selanjutnya menggunakan kata baku, dan terakhir sesuai kaidah bahasa Indonesia yaitu tanda baca dan ejaan dan lain-lain.